Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang ada di Praktikum Sistem Basis Data Judul 2 sebagai tugas pengganti karena saya berhalangan untuk mengikuti Praktikum Sistem Basis Data. Nah, di mana materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu Power Designers, CDM dan objek-objeknya, domain dan fungsinya, hubungan antara CDM dan PDM, serta primary key dan foreign key. Yang pertama, Power Designer. Power Designer adalah salah satu tools yang dapat dipergunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui IR diagram. Nah, merancang sistem melalui data flow diagram dan pemodelan data pada CDM dan PDM. Kegunaan dari Power Designer. Nah, selanjutnya CDM dalam penerapannya dapat disamakan dengan IRD yang fungsinya memang sama, yaitu memodelkan struktur logik dari basis data. Nah, berikut merupakan objek CDM. Yang pertama itu ada entitas. Logo seperti ini. Nah, entitas ini mewakili objek nyata atau konseptual yang dapat diidentifikasi secara unik dalam model. Selanjutnya terdapat relationship yang menunjukkan hubungan antara dua entitas atau lebih. Selanjutnya, ada inheritance, menunjukkan hubungan hierarki antara entitas, di mana satu entitas mewarisi karakteristik dari entitas lainnya. Nah, kemudian ada association, yang dimana menunjukkan hubungan antara yang tidak secara langsung terkait dengan inheritance. Jadi kalau di inheritance ini ada panahnya, kalau di association enggak, karena dia hubungannya itu secara langsung. Nah, selanjutnya domain. Domain merupakan kumpulan nilai-nilai data yang mungkin untuk suatu atribut dan bersifat atomik. Dalam konteks basis data, domain mengacu pada rentang nilai yang dapat diambil oleh suatu atribut. Misalnya, jika kita memiliki atribut kode div yang mewakili kode divisi tempat pegawai bekerja, maka domain dari atribut ini akan berisi nilai-nilai seperti div 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, fungsi dari domain ini, yang pertama mengurangi redundansi data, yang kedua meningkatkan integritas data, yang ketiga mempermudah validasi data, dan yang keempat memastikan konsistensi. Selanjutnya PDM atau Physical Data Model. Nah, PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. PDM merupakan suatu bentuk fisik perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DMS. Nah, objek PDM yang pertama itu ada tabel dalam PDM adalah representasi dari entitas atau kumpulan data yang saling berkaitan dalam basis data. Misalnya pada PDM terdapat tabel pelanggan yang menyimpan informasi mengenai pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, tabel pelanggan ini memiliki kolom-kolom seperti nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Selanjutnya, ada view pada PDM yang memberikan kemudahan dalam menampilkan dan mengakses data tanpa harus berinteraksi langsung dengan tabel fisik. Yang ketiga, reference menjelaskan hubungan antar tabel. Hal tersebut berupa foreign key yang menghubungkan tabel anak atau child table ke tabel induk atau parent table. Nah, contohnya itu, misalkan terdapat tabel penjualan. Nah, tabel penjualan ini sebagai child table yang memiliki foreign key ID pelanggan yang mereferensi ke primary key ID pelanggan pada tabel pelanggan di parent table-nya. Nah, dengan demikian dipastikan bahwa setiap transaksi penjualan memiliki referensi ke pelanggan yang terdaftar pada tabel pelanggan.
Selanjutnya, untuk hubungan CDM dan PDM, nah CDM ini diibaratkan kayak blueprint secara umum mengenai struktur data. Sedangkan PDM adalah rencana detail tentang bagaimana blueprint tersebut diwujudkan menjadi basis data yang fungsional. Selanjutnya primary key. Primary key berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris atau record pada sebuah tabel. Tidak boleh ada data yang memiliki nilai primary key yang sama. Misalkan pada tabel pelanggan, primary key mungkin berupa kolom ID pelanggan. Setiap pelanggan akan memiliki ID unik yang membedakannya dari pelanggan lain. Nah, kalau foreign key ini menghubungkan tabel karena foreign key berada pada tabel anak atau child table dan mereferensi ke primary key pada parent table. Hal ini membuat hubungan logis antara kedua tabel. Misalkan pada tabel penjualan terdapat foreign key ID pelanggan yang mereferensi ke primary key ID pelanggan pada tabel pelanggan. Nah, hal ini menjamin bahwa setiap transaksi penjualan memiliki referensi ke pelanggan yang valid pada tabel pelanggan. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi penjualan yang tercatat tanpa adanya pelanggan terkait. Baiklah, cukup sekian tugas pengganti dari praktikum sistem basis data judul kedua yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama pemaparan terdapat banyak jeda batuk dan suara yang kurang jelas. Serta jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.